akan melanjutkan pembelajaran kita pada minggu lalu tentang materi pembelajaran kimia. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, alangkah lebih baiknya Ibu mengabsen terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak hadir? Ya, semua hadir ya. Semoga dari awal sampai akhir pembelajaran anak-anak bisa mengikutinya dengan baik. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar semua pembelajaran yang kita pelajari nanti dapat bernilai pahala bagi kehidupan kita dan bisa bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Untuk ketua kelas, silakan memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita memasuki pembelajaran kita pada pagi hari ini, di sini kita akan mengulas sedikit tentang reaksi kimia. Di mana reaksi kimia itu adalah interaksi dua senyawa atau lebih yang membentuk zat-zat baru. Di sini Ibu mempunyai sebuah reaksi di mana A direaksikan dengan B membentuk C dan D, di mana A dan B berfungsi sebagai reaktan, C dan D adalah sebagai produk. Nah, perhatikan ya, di sini Ibu mempunyai suatu reaksi kimia, di mana HCl direaksikan dengan NaOH, dia menghasilkan NaCl dan H2O. Gimana? Bagaimana sih caranya agar kita mendapatkan suatu produk baru, yaitu si reaktan ini, reaktannya HCl dan NaOH ya. Si reaktan ini HCl, dia terlebih dahulu memutus ikatannya sehingga membentuk ion bebas dalam bentuk partikel. Jadi HCl ini terlebih dahulu memutus ikatannya menjadi H+ dan Cl-. Begitu juga dengan reaktan NaOH, dia akan memutus ikatan terlebih dahulu dengan membentuk ion bebas dalam bentuk partikel, yaitu menjadi Na+ dan OH-. Kita dapat mengetahui bahwa suatu unsur yang bermuatan negatif akan cenderung meningkat unsur yang bermuatan positif, sehingga Cl akan berikatan dengan Na+ dan H+ akan berikatan dengan OH- ya. Nah, berikatannya Cl dan Na dia akan membentuk NaCl, dan berikatannya NH+ dan OH- akan membentuk H2O. Nah, NaCl ini bagaimana sih terbentuknya NaCl di sini? Nah, NaCl ini terbentuk karena adanya tumbukan antara partikel Cl- dan partikel Na+, sehingga dia membentuk NaCl. Nah, di sini terbentuk H2O dari tumbukan yang terjadi antara H+ dan OH-. Nah, bagaimana sih syaratnya agar dua partikel dapat dikatakan dia mengalami tumbukan? Nah, sini ada dua syaratnya. Kedua partikel dapat mengalami tumbukan. Yang pertama, itu syarat terjadinya tumbukan. Yang pertama itu posisi tumbukannya posisi dari tumbukannya itu harus pas dan tepat. Jadi kedua partikel dapat mengalami tumbukan apabila posisinya pas dan tepat. Syarat yang kedua yaitu syarat yang kedua yang harus dimiliki dari dua partikel untuk mengalami tumbukan yaitu energinya cukup. Jadi kalau energinya tidak cukup maka tumbukan tidak dapat terjadi. Umpamanya kalian mempunyai kaca nih, kaca tersebut ada di depan kalian. Kalian ingin memecahkan kaca tersebut. Kalian mengambil batu, kalian melempar kan batu tersebut ke arah kaca, tetapi batu tersebut melempar ke sebelah kiri kaca tersebut. Apakah kaca itu bisa pecah? Ya otomatis tidak ya, karena tidak mengenai kaca. Kalian ambil lagi batu dan kalian melempar dengan keras mungkin, tetapi batu tersebut juga melempar ke sebelah kanan kaca. Apakah kaca tersebut bisa pecah? Ya tentu tidak ya, karena tidak mengenai kaca walaupun kalian sudah melemparnya dengan kuat. Kalian mengambil batu dan kalian melemparkannya lagi tepat ke arah kaca, tetapi kalian melemparnya dengan pelan sehingga batu tersebut tidak mengenai kaca. Apakah kaca itu bisa pecah? Ya tidak juga ya, karena batu tersebut tidak mengenai kaca. Kalian ambil batu lagi dan kalian lempar dengan sekuat tenaga.
dan mengenai kata tersebut dan posisinya pas kena ke dalam kata tersebut, apakah kata itu bisa pecah? Ya otomatis kata itu pecah, ya kan? Karena kalian melempar batu tepat di posisi kata dan dengan kekuatan yang penuh, dengan keras, sehingga kata tersebut bisa pecah. Nah, apabila apabila kalian sudah menggunakan energi yang cukup untuk memecahkan kata tersebut dan posisinya juga pas, maka terjadilah tumbukan seperti yang kita katakan tadi. Nah, apabila kedua syarat tumbukan tersebut sudah terpenuhi, maka terjadilah tumbukan efektif. Nah, tumbukan efektif ini adalah energi yang kita gunakan untuk menghasilkan suatu reaksi. Silahkan diperhatikan ilustrasi berikut. Apabila kita memiliki molekul kuning dan molekul merah yang dapat bereaksi, kemudian kita mencampurnya seperti ini, apa yang sebenarnya terjadi dalam campuran tersebut? Mari kita lihat lebih dekat. Molekul saling bertumbukan satu sama lain. Perhatikan baik-baik. Ada molekul yang dapat membentuk produk baru, sedangkan yang lain hanya pertumbukan saja. Tidak semua tumbukan dapat menghasilkan produk. Tumbukan pertama tidak menghasilkan produk. Namun, tumbukan kedua menghasilkan produk. Hal tersebut dapat terjadi karena berbagai faktor. Tumbukan dapat terjadi dari berbagai arah, namun hanya dari arah tertentu yang dapat menghasilkan produk baru. Masih ada satu faktor lagi. Ketika bermain plastisin, untuk mencampur kedua warna, kita menggunakan tenaga dari tangan. Begitu pula dengan molekul, membutuhkan tenaga yang cukup agar terbentuk produk. Tenaga tersebut disebut energi aktivasi. Pelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang order reaksi, di mana pengaruh order reaksi terhadap laju reaksi adalah semakin besar order reaksinya, maka laju reaksi yang dihasilkan akan semakin besar. Nah, dapat kita ketahui bahwa order reaksi itu merupakan jumlah konsentrasi yang kita masukkan ke dalam reaktan, itu merupakan order reaksi. Nah, apakah hanya dengan menambahkan konsentrasi reaktan yang bisa meningkatkan laju reaksi? Apakah tidak ada hal lain yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan laju reaksi? Nah, itu ada. Oleh karena itu, pada hari ini kita akan mempelajari tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi laju reaksi. Video tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Silakan diperhatikan. Faktor yang mempengaruhi laju reaksi, mari kita pelajari bersama-sama. Luas permukaan. Pernahkah kalian memperhatikan reaksi yang terjadi saat tablet vitamin C dilarutkan pada segelas air? Bagaimana menurut kalian apabila kita melarutkan vitamin C dalam bentuk tablet dan dalam bentuk serbuk? Manakah yang lebih cepat bereaksi? Mari kita peragakan. Sediakan alat dan bahan berikut ini. Tablet vitamin C. Tablet vitamin C yang dihaluskan. 2 gelas air. Dan stopwatch. Manakah yang lebih cepat bereaksi? Dari peragaan tadi, dapat kita simpulkan bahwa serbuk vitamin C lebih cepat bereaksi. Mengapa demikian? Mari perhatikan penjelasan berikut. Suatu reaksi kimia akan berlangsung melalui tumbukan-tumbukan dari molekul-molekul zat yang bereaksi.
Pada zat bereaksi, semakin luas permukaan berarti semakin banyak bidang sentuhnya. Kemungkinan tumbukannya akan semakin banyak, sehingga reaksinya akan semakin cepat. Pada tablet vitamin C, hanya terdapat beberapa bidang sentuh, sehingga kemungkinan terjadi tumbukannya kecil. Sedangkan pada serbuk vitamin C, di setiap butir memiliki bidang sentuh masing-masing. Kemungkinan terjadi tumbukan pada serbuk vitamin C akan semakin besar, sehingga reaksi yang terjadi semakin cepat. Jadi, semakin luas permukaan zat bereaksi, maka reaksi yang terjadi akan semakin cepat. Konsentrasi. Pernahkah kalian melihat persimpangan jalan yang ramai kendaraan? Dibandingkan dengan persimpangan yang sepi kendaraan, manakah yang kemungkinan terjadi tabrakan lebih besar? Mari lihat ilustrasi berikut. Manakah yang memiliki kemungkinan tabrakan lebih besar? Dari ilustrasi yang telah ditayangkan, dapat kita lihat bahwa pada persimpangan jalan yang ramai kendaraan, kemungkinan terjadi tabrakan semakin besar. Lalu, apa hubungannya dengan laju reaksi? Mari kita perhatikan penjelasan berikut. Dalam hal ini, mobil mewakili banyaknya zat bereaksi. Semakin banyak zat bereaksi pada satu tempat, maka kemungkinan tumbukan semakin besar, sehingga reaksi akan semakin cepat. Konsentrasi mewakili banyaknya zat yang bereaksi. Jumlah partikel atau zat bereaksi sangat mempengaruhi besar tumbukan dalam reaksi. Semakin besar konsentrasi, semakin besar kemungkinan terjadinya tumbukan. Jika tumbukan antar partikel semakin besar, maka kemungkinan terjadinya reaksi juga akan semakin besar. Dengan demikian, kenaikan konsentrasi reaksi memicu aktifnya tumbukan antar partikel dan akan menyebabkan laju reaksi semakin cepat. Sebaliknya, jika konsentrasi reaksi semakin kecil, maka kemungkinan terjadinya tumbukan juga akan semakin kecil, sehingga laju reaksi akan menurun. Jadi, semakin besar konsentrasi, semakin cepat reaksi yang terjadi. Suhu. Masih ingat dengan tablet vitamin C yang kita bahas tadi? Pernahkah kalian melarutkan tablet vitamin C pada air panas? Apakah ada perbedaan apabila dilarutkan di air yang dingin? Mari kita peragakan. Sediakan alat dan bahan berikut ini: 2 tablet vitamin C, segelas air panas dan segelas air dingin, dan stopwatch. Manakah yang lebih cepat bereaksi? Dari peragaan tadi, dapat disimpulkan bahwa vitamin C akan cepat bereaksi pada suhu yang tinggi. Mengapa demikian? Mari kita perhatikan penjelasan berikut ini. Suhu juga turut berperan dalam mempengaruhi laju reaksi. Apabila suhu pada suatu reaksi dinaikkan, maka energi kinetik partikel-partikel akan bertambah, sehingga partikel-partikel lebih aktif bergerak dan kemungkinan terjadi tumbukan akan bertambah dan laju reaksi meningkat. Sebaliknya, apabila suhu diturunkan, maka energi kinetik partikel akan berkurang, kemungkinan terjadi tumbukan akan berkurang dan laju reaksi menurun. Jadi, semakin tinggi suhu, maka semakin cepat laju reaksi. Katalis. Pernahkah kalian mendengar kata
mak comblang? Apakah tugas mak comblang itu? Dan apa hubungannya dengan laju reaksi? Perhatikan ilustrasi berikut ini. Jadi, apa tugas dari mak comblang? Dari ilustrasi yang telah ditayangkan, ternyata tugas mak comblang adalah mempercepat dua orang untuk saling jatuh cinta. Apa hubungannya dengan laju reaksi? Mari perhatikan penjelasan berikut ini. Mak comblang berperan sebagai katalis, dan dua orang jatuh cinta berperan sebagai partikel-partikel bereaksi. Katalis adalah suatu zat yang mempercepat laju reaksi kimia tanpa mengalami perubahan atau terpakai oleh reaksi itu sendiri. Katalis dapat menurunkan energi aktivasi. Dengan adanya katalis, maka partikel tidak perlu mengeluarkan energi yang besar untuk bereaksi, sehingga laju reaksi akan semakin cepat. Jadi, penambahan katalis akan mempercepat laju reaksi tanpa mempengaruhi hasil reaksi. Demikianlah penjelasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Jadi, kesimpulan yang kita peroleh dari video ini adalah laju reaksi dipengaruhi oleh beberapa faktor. 1. Luas permukaan. Semakin luas permukaan, maka semakin cepat laju reaksi. 2. Konsentrasi. Semakin besar konsentrasi, semakin besar frekuensi tumbukan, maka semakin cepat laju reaksinya. Suhu. Semakin tinggi suhu, maka semakin cepat laju reaksinya. Katalis. Penambahan katalis akan mempercepat laju reaksi tanpa mempengaruhi hasil reaksi. Nah, itu merupakan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai ketemu di pembelajaran minggu selanjutnya, dan tetap semangat walaupun kita tidak dapat bertatap muka. Saya tutup dan saya akhiri. Selamat pagi.